Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri din waddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Summa alhamdulillah ala yaumul nikah at-tarihati ala Rius Suganda dan Mbak Rizka Amalia. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim: wa min ayati an khalaqakum min turabin thumma idza antum basharun tantashirun. Wa min ayati an khalaqakum min azwajin wa azwajin litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha batha minha rijalan katsiran wa nisaa. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba fi sunnati laisa minni. Amma ba'du. Bapak sekalian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wabil khusus untuk bapak-bapak sekalian, para sesepuh dan seluruh warga yang ada di sini, para tamu dan keluarga manten laki-laki maupun perempuan, kita bersyukur alhamdulillah kepada Allah SWT. Kami ingin berpesan wabil khusus untuk manten, yaitu Mas Rio Suganda, gitu ya. Mas Rio sudah paham untuk syaratnya untuk nikah? Insya Allah ya. Ada satu syarat. Yang pertama, syarat itu harus mempunyai yang namanya SIM. SIM ya, harus punya SIM. SIM itu adalah sudah ingin menikah. Ya. Jadi SIM itu sudah ingin menikah. Jadi ada suatu keinginan untuk menikah. Kata Rasulullah SAW, nikah itu an-nikahu bil Islam, atau an-nikah nisfu Islam, atau an-nikah qasmul Islam. Nikah itu sebagian daripada Islam, gitu ya. Jadi bagian dari Islam itu adalah nikah. Kalau tidak nikah, Islamnya belum genap. Jadi pertama harus mempunyai SIM, surat ingin menikah. Ya, surat ingin menikah. Tadi Rasulullah telah menyampaikan, karena nikah itu sunnah Rasulullah. Ya, barang siapa yang ikuti sunnah Rasul, maka bukan golonganku, kata Nabi. Nah, maka punya keinginan keras untuk menikah, sudah siap menikah. Dan kata Rasulullah SAW, nikah jika kau sudah ingin nikah, nikahlah. Karena nikah itu menundukkan pandangan yang tidak baik, ya, dan menjaga daripada kemaluan. Itu nikah. Maka keinginan ingin menikah, nah, itu harus betul-betul mantap. Memang saya ingin menikah, jadi tidak main-main, gitu ya. Yang pertama sudah berniat, ya. Yang kedua karena Allah, karena nikah itu diperintahkan, dan nikah itu sunnah Nabi, mengikuti jejak Nabi. Dan sekaligus nikah itu melengkapi agama kita. Luar biasa. Dan yang kedua, syaratnya lagi harus punya BPKB. Ya, ya. Apa BPKB itu? Ya, BPKB itu ini bukti pemilikan kendaraan bernafas. Nah, bernafas. Kita manusia ini bukan kendaraan yang, kalau kendaraan biasa itu tidak bernafas, pakai bensin. Ini bernafas, ciptaan Allah. Kalau kita memakai ini, kita punya bukti bisa mengendarai pada kendaraan, bukti pemilikan kendaraan bernafas, maka beda cara mensikapinya. Ya, mensikapinya beda. Kalau bernafas itu ada jiwanya, ada ruhnya,
ada badannya, ada raganya. Maka kalau kita mensikapi kata Rasulullah, kata Allah SWT, wa asiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah mereka dengan baik. Nah ini ya, pergaulilah dengan baik, baik dalam kehidupan berhari-hari, baik pada saat ditinggal, baik ya pada saat dimana saja berada. Itu adalah kita harus wa'asiruhunna bil ma'ruf, harus kita lakukan seperti itu. Dan yang ketiga, awas ada lagi, yaitu STNK, ya, surat tanda nomor kamar. Harus punya STNK, ya. Kenapa harus punya STNK? Saat kamarnya biar nggak keliru gitu ya, biar nggak salah masuk. Ya, karena kata Allah, wala taqribuz zina, janganlah kau dekat dengan zina. Ini salah kamar, lu blind, ya kan? Karena kuncinya hanya satu, bisa dipakai kamar di mana-mana. Wah, blind itu nanti ya. Kuncinya hanya satu, hanya bisa untuk satu kamar saja. Ya, surat tanda nomor kamar untuk apa? Istri. Yang punya nomor itu istrinya, yang punya kuncinya panjenengan. Ini tidak boleh dipakai mana-mana, dilarang oleh Allah, ya, dan tidak etis di pandangan manusia, tidak pantas dilihat manusia, tidak pantas dilihat oleh manusia. Maka kata Allah, janganlah kau berdekat-dekat dengan zina. Nah, sekarang sudah mempunyai istri, ya. Sudah punya istri, sudah berbeda dengan yang kemarin, ya. Oleh sebab itu maka, ya, harus punya STTB, surat tanda tamat bujang. Nah, ini penting, ya. Kalau sudah punya STTB nantinya, sudah pernah tanda tamat bujang, bujangnya entek misalnya, ya, karena sudah punya tanggungan, ya, itu harus punya STTB. Nah, itu yang perlu yang perlu dimiliki, punya BPKB, punya STNK, punya SIM, ya, punya STTB. Dan ada lagi nanti harus punya KTP. Nah, itu kesepakatan tidak bisa. Jadi jangan kita beringin pisah, bermain mantai terus pisah kok bintang film ya. Ya, jangan. Jadikanlah pernikahan ini menjadi pernikahan yang kekal. Ya, pernikahan yang kekal, yang kokoh. Kata Rasulullah SAW, as-saqurul imani atuhibba fillahi wa tughidi fillahi. Jadi nikah itu merupakan suatu ikatan menjadi ikatan iman yang paling kokoh, ya, karena cintanya karena Allah, ya. Jika itu bencinya karena Allah, ya. Jadi cintanya karena Allah, mencintai istri karena Allah. Dan kalau kita sudah mencintai istri, maka istri menjadi idola kita. Tidak ada idola lain kecuali hanya istri. Dan istri yang sudah taat, Masya Allah, kenikmatan yang luar biasa. Kata Allah SWT, fa'in ata'nakum fala tabghu alaihinna sabil. Apabila istrimu sudah taat, maka jangan kamu cari-cari kesalahan, ya. Kalau sudah taat, Masya Allah, punya istri taat saya kan itu angel, ya. Udah taat, kalau udah taat itu jangan disia-siakan. Jangan dicari-cari kesalahan yang lain. Kalau cari kesalahan lain itu setan yang masuk. Grogoti jiwa kita, dicari aja kesalahannya istri. Jangan. Carilah kebaikan istri. Jangan cari kesalahannya, tapi carilah kebaikan. Nah, untuk mempelai berdua, ya. Jadi ini tadi untuk Mas Rio nih. Juga untuk berdua, tapi yang
Sekarang untuk Mbak Rizka, ya. Yang pertama, jika Mbak sudah menjadi istri, ya, ada satu hal yang perlu dipahami, ya. Apa itu yang harus dipahami? Harus mengerti, harus memahami, mengerti apa yang dimiliki suami. Jangan sampai kita tidak tahu kesenangannya suami apa, nggak ngerti. Bajunya suami kita juga nggak ngerti, seleranya juga nggak ngerti. Jangan. Harus mengerti apa yang diingini suami. Baju dihami kita aja sudah ngerti biasanya, gitu ya. Nah itu ngerti. Dan yang kedua, mau menerima apa yang diberikan suami kepada istri. Maka namanya suami. Apa suami itu? Ya, suami itu selalu ingin memberi istri. Suami selalu ingin memberi istri, itu namanya suami. Dan istri apa? Istri itu ingin selalu terima. Nah, itu istri mana senengin nompoy, tapi dia suami memberi aja. Nah itu suami itu artinya itu, Pak. Nah, mau menerima apa yang diberikan suami kepada istri, ya, kita terima. Dengan menerima itu ada rasa syukur. Allah yang akan menurunkan, yang akan melimpahkan mawaddah warahmahnya, ya. Rahmah akan turun jika istri memahami mawaddah, memahami apa yang ada di dalam suami, kondisi suami. Kadang-kadang suami itu rezekinya ya seret, kadang-kadang luwe-luwe, kadang-kadang pas-pasan. Kita terima dengan bersyukur kepada Allah. Itulah mawaddah, saling memahami, saling mengerti. Jika sudah memahami, saling mengerti, warahmah, rahmat Allah akan turun. Dan yang ketiga adalah percaya kepada suami. Dan suami juga mempunyai kewajiban, ya, kepada istri, karena sebagai pemimpin, qawwamina 'ala nisa, pemimpin wanita, pemimpin dalam keluarga. Jadi pemimpin itu tidak seenaknya sendiri, tapi tanggung jawab perlindungan, kenyamanan, kesenangan, kenikmatan, kebahagiaan, semuanya di tangan suami. Dan itulah maka istri mempercayainya, ya. Dan mempercayai ada satu hal yang perlu dimiliki, yaitu apa? Al-ghayyaru minal iman, yaitu cemburu. Harus ada rasa cemburu. Istri punya rasa cemburu kepada suami, suami juga punya rasa cemburu kepada istri, demi untuk menjaga ketentraman rumah tangga. Nek suami gak punya rasa cemburu itu repot. Istrinya lagi pergi kemana, kakar lungo di situ. Tapi kita punya rasa, bukan cemburu buta, tapi cemburu yang benar. Jika istri pergi, ya Dek, dari mana Dek? Kalau Mas, dari mana Mas? Itu harus ditanya. Nah, kepercayaannya seperti itu. Dan yang keempat, rasa cinta. Rasa cinta tumbuh mulai dari awal sampai akhir. Maka tadi punya SIM tadi, kalau sudah ingin menikah, sudah niat kawin, dia jadi istri, satu-satunya istri yang paling disayangi dan suami-suami yang paling dicintai. Maka dengan cara seperti itu yang akan bisa menjaga kebahagiaan rumah tangga. Nah itulah, maka dalam hidup harus punya semangat, berupaya, dan jangan putus asa. Gak di duit, ya kita berupaya. Jangan gak di duit malah tidur terus, malah di duit malah, ya. Semangat. Hidup ini adalah semangat. Tidak ada hidup tanpa semangat. Mau makan aja itu perlu semangat. Makan itu kalau nggak semangat, nasi nggak bisa masuk mulut. Ya, itulah jiwa seorang muslim, selalu semangat, selalu kreatif. Ya, jadi kalau siang semangat, kalau malam kita takar. Kata orang, kalau siang seperti singa, kalau malam seperti pendeta. Loh,
itu semangat yang luar biasa. Jadi kalau siang mencari ke sana kemari, kalau malam kita bertakar kepada Allah. Kata Rasulullah, barang siapa yang siangnya bersusah-susah mencari rezeki, ya, lalu malamnya dengan kesel, maka keselnya itu oleh Allah sudah dicatat sebagai pahala. Itulah semangat dan upaya, dan jangan putus asa. Karunia Allah adalah luas. Karunia Allah adalah luas. La taqnaru min rahmatillah. Jangan kau putus, ya, rahmatnya Allah. Rahmat Allah itu luas. Rahmat Allah luas. Maka kita selalu hidup ini, satu, menyerahkan diri kepada Allah. Yang dua, kita berdoa kepada Allah. Dan yang ketiga, berupaya untuk karunia Allah. Dan jangan lupa memohon asta'inu bis-sabri was-shalah. Ya, minta kepada Allah dengan penuh kesabaran yang diiringi dengan sholat kita, menyerahkan diri kepada Allah SWT. Itulah yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk manten berdua dan kepada semua yang mendengarkan dari khutbah nikah ini. Begitu yang saya sampaikan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.